Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk siswa SMK Negeri 1 Nangataman, yaitu yang kelas 3. Pada video kali ini Ibu akan membahas materi tentang statistika, subbabnya yaitu tentang ukuran pemusatan data. Nah, di dalam ukuran pemusatan data ini kita menjelaskan bagaimana cara menentukan nilai rata-rata pada data berkelompok. Kita perhatikan soal seperti ini. Misalkan ada data seperti ini ya, data berkelompok seperti ini, kita akan diminta menentukan nilai rata-ratanya. Nah, langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah kita kenali dulu. Nah, apa yang ada di dalam tabel ini? Misalkan nilai seperti ini. Nah, nilainya ada yang nilai 1 sampai dengan 3 itu dengan FI. FI itu adalah frekuensi atau banyaknya data. Nah, frekuensinya ada 6. Kemudian yang nilainya 4 sampai 6 itu frekuensinya ada 9. Yang nilainya 7 sampai dengan 9 itu ada 11 dan seterusnya. Nah, ini datanya. Dari data ini nanti kita akan menentukan nilai rata-ratanya. Jadi langkah pertama kita harus tahu dulu rumusnya apa. Kita tuliskan rata-rata. Untuk data berkelompok, rata-rata rumusnya adalah X bar, ini simbolnya, itu sama dengan sigma. Sigma berarti jumlah XI dikali dengan FI. Nah, FI tadi sudah Ibu katakan di sini simbol untuk frekuensi atau jumlah dari data. Kemudian dibagi dengan sigma dari FI. Kalau kita perhatikan rumus di sini, FI-nya sudah jelas. Oh, ini data FI. Kemudian ada XI. Nah, apa itu XI? XI itu adalah nilai tengah data. Kalau misalnya kita punya data seperti ini, ada interval seperti ini, ya, berarti kita diminta menentukan nilai tengahnya. Jadi caranya adalah kita tambahkan tabel. Nah, kemudian di sini XI. XI adalah nilai tengah data. Datanya ini kita jumlahkan. Kemudian kita bagi menjadi 2. Kenapa bagi menjadi 2? Karena nilai tengah. 1 ditambah 3 itu nanti kita bagi dengan 2. Setiap kelasnya. Jadi setiap kelas harus kita jumlahkan kemudian bagi dengan 2. Nah, untuk kelas pertama kita jumlahkan, ini 1 tambah 3 sama dengan 4 dibagi 2. Nah, karena rumusnya memang dibagi 2, maka didapatlah hasilnya adalah 2. Yang ini juga sama, 4 ditambah 6 berarti 10. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5 frekuensinya. Kemudian 7 ditambah 9 berarti 16. 16 dibagi 2 berarti 8. Kemudian 10 ditambah 12 berarti di sini dapat 22. Kita bagi 2 jadi dapatnya 11. 13 ditambah 15 hasilnya adalah 28. 28 kita bagi menjadi 2 hasilnya adalah 14. Nah, itu. Kemudian di sini sigma, katanya sigma XI dikali FI, ada kurung. Maka kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. XI dikali dengan FI artinya nilai pada frekuensi ini kita kalikan dengan nilai pada XI. Jadi setiap frekuensi kita kalikan dengan XI-nya. Jadi ini kita tambahkan lagi tabel. Ini untuk membantu saja, ya. Nah, di sini XI dikali dengan FI. Nah, 6 kita kalikan dengan 2. Nah, tadi 6 kalikan 2 berarti dapatnya 12. 5 kalikan dengan 9 kalikan dengan 5 berarti hasilnya adalah 45. 11 dikalikan dengan 8 berarti di sini 88. 7 dikalikan 11 berarti 70. Nah, jadi 11 dikalikan dengan 7 tadi dapatnya 77. Kemudian 7 kita kalikan dengan 14 dapatnya 98. Nah, setelah kita dapatkan hasil XI dikali FI, kita perhatikan rumus mintanya sigma. Sigma artinya jumlah. Jadi jumlah totalnya ini
Nah, setelah kita kalikan, kita jumlahkan. 12 ditambah 45, kemudian ditambah 88, ditambah 77, ditambah 98, maka kita perolehlah sigmanya itu adalah 320. Nah, 320. Kemudian rumusnya adalah dibagi dengan sigma Fi. Nah, sigma Fi ini berarti jumlah semua frekuensi. Nah, jumlah semua frekuensinya berapa? Berarti kita hitung dulu ini jumlahnya. 6 tambah 9 tambah 11 tambah 7 tambah 7. Maka itulah jumlah dari seluruh Fi-nya. Dapatnya adalah 40. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 320 dibagi dengan 40. Dapatlah 8. Maka X bar atau rata-rata nilai dari data ini adalah 8. Oke, demikian penjelasan tentang bagaimana cara menentukan nilai rata-rata. Oke, yang berikutnya pembahasan kita adalah bagaimana cara menentukan modus nilai modus dari data tersebut. Nah, ini misalkan seperti ini ya, ada data, kemudian kita diminta menentukan nilai modus. Jadi langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus tahu dulu rumus modus itu seperti apa ya. Jadi kita tuliskan dulu rumusnya. Modus untuk data berkelompok itu rumusnya adalah MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan K. Nah, itu rumusnya. Selanjutnya kita lihat istilah yang ada di dalam rumus. Di sini ada istilah TB. TB berarti tepi bawah kelas modusnya. Nah, jadi TB di sini adalah tepi bawah kelas modus. Artinya sebelum kita menentukan tepi bawahnya di mana, kita harus tahu dulu kelas modusnya. Nah, jadi langkah yang pertama adalah menentukan kelas modus. Nah, kelas modus dilihat dari kelas yang frekuensinya paling besar. Nah, kalau kita perhatikan frekuensinya di sini adalah kelas ketiga. Jadi kelas yang frekuensinya paling besar adalah kelas pada interval 51 sampai dengan 60 dengan frekuensinya yaitu 25. Nah, kelas inilah yang akan kita tentukan nanti tepi bawahnya ya. Jadi kita sudah menemukan kelasnya, yaitu dia di kelas ketiga dengan tepi bawah. Nah, tepi bawah di sini, jadi Ibu tuliskan cara menentukan TB. TB adalah tepi bawah, yaitu batas bawah kelas modus tadi ya. Ibu tandai ini batas bawah kelas modus itu kita kurangi dengan 0,5. Nah, jadi di sini batas bawahnya yaitu 51 dikurang dengan 0,5. Berarti dapatnya adalah 50,5. Kita sudah dapati TB. Kemudian kita perlu lagi nilai D1. Nah, D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi selisihnya, kalau selisih berarti dikurangi 25, ini frekuensi kelas modusnya, dikurangi dengan frekuensi sebelumnya yaitu 7. Nah, berarti didapati adalah berapa? 18. Oke. Kemudian kita menentukan D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Nah, berarti di sini 25 kita kurangi dengan 15. Hasilnya adalah 10. Dan K. Nah, ada K. K adalah panjang interval kelas, yaitu dari 51 ke 60. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah 10.
Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Modus sama dengan TB, tapi bawah berarti dia 50,5 ditambah D1 tadi kita dapatnya adalah 18 dibagi dengan D2 berarti adalah D1 ditambah D2 berarti 18 ditambah 10. Kemudian nanti akan dikalikan dengan panjang interval kelas atau nilai K-nya yaitu 10. Nah, berarti ini 50,5 kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Berarti di sini 18 dibagi 28 itu dikali dengan 10. Nah, kemudian kita dapatkan 50,5 ditambah ini 180 dibagi dengan 28. Kita cari dulu 180 dibagi dengan 28 dapat berapa, kemudian kita tambahkan dengan 50,5. Nah, sekarang kita coba cari dulu berapa 180 dibagi dengan 28. Kita tadi dapatnya 50,5 ditambah hasil dari 180 dibagi 28. 180 dibagi 28 adalah 6,428. Nah, maka kalau kita tambahkan 50,5 ditambah 6,428, kita peroleh nilainya adalah 56,928. Nah, inilah nilai modusnya. Jadi ini nilai modus. Oke, menyaksikan video ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.